Oke. Halo teman-teman, aku Diana Indonesia dengan NIM 362458302094. Aku Sari Laurel Bangunjaya dengan NIM 362458302037. Di sini kami dari kelas 2 DTRPL mau buat video Tentang replikasi untuk mata kuliah basis data lanjut. Aku di sini sebagai master dan Dian sebagai slave. Oke, kita mulai praktikumnya. Nah, pertama kalian bisa masuk ke MySQL-nya kalian masing-masing, lalu login. Nah, karena peranku di sini sebagai master, pertama kita create user baru dulu. Dengan perintahnya create user Dian add ini untuk IP karena kita nanti menyambunginya ke slave menggunakan IP. Lalu identified with MySQL native password. Sebenarnya bisa identified langsung kita masukin password karena SQL-nya dan itu pakai yang lama, jadi nggak bisa, harus menggunakan MySQL native password. Lalu kita langsung masukin passwordnya misalnya 123 aja. Lalu titik koma enter. Nah, sudah bisa. Lalu setelah buat user kita terapin hak akses dengan perintahnya grant replication slave on bintang to usernya tadi Dian. Nah, jadi di sini aku sebagai master aku cuma memberi slave-nya itu untuk replika saja. Dia nggak bisa CRUD. Sorry teman-teman, ternyata itu kurang petik. Jadi kita coba petik. Nah, query oke. Lalu flows privilege. Ini untuk agar slave-nya tuh bisa dapetin data-datanya dari DB yang akan kita replika ke dia. Lalu setelah itu kita bisa backup database yang mau kita buat untuk replikasinya dengan perintah mysql dump min u root min p, nama database yang mau kita backup dan dilakukan replikasi. Di sini aku buat yang db perpustakaan, lalu kita backup di users Lenovo backup db purpose.sql. Kita masukin password MySQL kita. Nah, lalu kita lihat apakah sudah ada. Sudah ada ya teman-teman. Nah, karena lalu file ini kalian bisa kirim by WA ke teman kalian yang slave tadi. Nah, setelah di backup, kita bisa melakukan perintah untuk mengecek status masternya dengan show master status. Nah, di situ ada file position binlog. Ini nama binlog db itu nama db yang kita backup dan replikasi tadi untuk dijadikan replikasi. Nah, data-data ini nanti akan dimasukkan sebagai perintah buat replikasi di bagian slave-nya. Tadi kan aku bilang bukan menggunakan IP, jadi kita cek IP di laptop kita, IP config. Nah, ini nanti juga dimasukkan di perintahnya buat slave. Jadi hanya itu saja untuk bagian dari master, selanjutnya akan di slave. Nah, karena tadi di slide-nya udah yes, sekarang kita coba untuk membuktikannya dengan cara aku coba di master, kita coba untuk buat tabel baru. Nah,
Tabel baru itu apakah nanti bisa masuk di sleeve-nya? Caranya kita pertama use database yang tadi, DB perpustakaan, DB yang kalian gunakan untuk replikasi tadi. Lalu coba buat create tabel testi ya misalnya. Lalu kita isi kolomnya nama aja dengan tipenya var panjangnya 20. Ini sama kebalik. Setelah itu kita coba insertkan data. Insert into testi nama values, misal namanya aku Seril sama Dian. Nah, oke, sekarang kita lihat di sleeve-nya apakah bisa. Langkah pertama untuk konfigurasi sleeve, yang pertama adalah masuk ke CMD dan ke database MySQL-nya. Lalu di sini masukkan password dari MySQL-nya dan buat database yang akan direplikasi. Di sini saya membuat DB perpustakaan karena yang direplikasi adalah database perpustakaan. Jika sudah oke, lanjut ke langkah berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu exit, lalu masuk lagi ke MySQL min u root min p dengan nama database yang tadi, DB perpustakaan. Lalu kita copy paste dari file yang dikasih oleh master. Kita copy paste lalu kita tempel. Setelah itu enter dan masukkan password database-nya. Setelah itu masuk lagi pada CMD, kita buka CMD baru. Lalu di sini kita buka folder MySQL bin, kita cari yang ada exe-nya. Karena punya aku masih versi yang lama, jadi masih harus pakai kayak gini, karena kalau nggak pakai nanti bakalan error atau nggak connecting. Nggak yes. Setelah itu kita tempel min u root min p, terus kita masukkan password MySQL-nya. Lalu di sini kita ketikkan stop save. Nah, di sini ada error karena saya salah query, maksudnya salah mengetikkan, typo. Setelah itu ini merupakan perintah-perintah dari tabel slave, bukan tabel slave tapi pihak slave. Pertama ada change master to, jadi dia mengambil replikasinya itu dari tabel master mana sih. Nah, di sini diisinya. Master host itu IP dari master, lalu ada master user.
itu adalah usernya. Jadi si master tadi kan membuat user dengan nama Dian. Nah, diisikan di sini. Lalu ada master password. Ini juga yang dibuat oleh master. Lalu dimasukkan di slave-nya. Terus ada lagi master log file. Ini didapat dari master juga. Jadi ada beberapa perintah di tabel di pihak master yang untuk memunculkan data-data ini yang nantinya dimasukkan di slave. Lalu ada master log post. Ini juga sama, dapatnya dari master. Lalu enter. Lalu start slave. Kita cek apakah sudah berhasil. Show slave status /g. Lalu kita lihat statusnya sudah yes, yang berarti itu sudah berhasil dan sudah terhubung antara master dan slave. Di sini kita masuk ke DB perpustakaan, kita show tabel. Yang pertama itu ada 7 tabel. Lalu master menambahkan tabel baru, testing. Kita coba lihat lagi. Nama tabelnya tabel testi. Kita lihat dengan perintah show tabel. Nah, sudah ada. Lalu di master juga menambahkan data. Kita cek apakah sudah ada. Nah, datanya juga sudah masuk. Nah, konfigurasinya udah berhasil, juga create tabel sama insert datanya juga berhasil. Jadi dapat dipastikan bahwa replikasi yang kita lakukan sudah berhasil 100%. Terima kasih.